Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi bersama Anda di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak pernah lupa saya ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, hari ini kita akan kedatangan tamu dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Dr. Eva Devita, dan kita akan membahas seputar Golden Age atau usia emas, masa pertumbuhan pada anak. Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, peran orang tua terhadap kehidupan dan kepribadian anak pada masa perkembangan sangatlah besar pengaruhnya. Tidak hanya kebutuhan fisik saja, namun kebutuhan psikologis juga menentukan perkembangan sang buah hati. Namun, sangat disayangkan apabila hal ini masih banyak terlewati oleh para orang tua. Terlebih ketika sang buah hati berada pada usia bayi hingga 5 tahun atau masa-masa Golden Age. Lalu, mengapa masa Golden Age ini sangat mempengaruhi perkembangan buah hati kita? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Ayo Sehat, banyak di antara kita mengira bahwa masa Golden Age akan menuju pada masa orang dewasa yang produktif. Namun pada kenyataannya, anak-anak juga memiliki masa atau periode Golden Age, yaitu pada umur 0 hingga 5 atau 6 tahun. Dalam masa Golden Age pada anak-anak ini, dibutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tua. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada masa ini, umumnya anak-anak berada pada periode kritis. Anak-anak akan sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar. Tentunya, hal ini akan sangat mempengaruhi sang buah hati hingga beranjak pada periode berikutnya. Selain itu, pada masa Golden Age ini pula, otak sang buah hati menerima dan menyerap informasi tanpa penilaian baik dan buruk. Oleh karenanya, peran orang tua akan sangat mempengaruhi perkembangan sang buah hati guna membentuk pertumbuhan anak, baik mental dan psikologisnya. Bermain, bersenang-senang merupakan karakter buah hati ketika berada pada masa keemasan. Di masa ini pula, para orang tua dituntut agar dapat berperan aktif untuk mengisi perkembangan dan masa keemasan pada anak-anak. Lalu, apa yang harus dilakukan para orang tua pada masa Golden Age sang buah hati? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah bersama saya hadir dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang pediatri sosial, Dr. Eva Devita. Selamat pagi, Dr. Eva. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Eva dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Eva, kita langsung ke tema saja. Sebenarnya, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Ayo Sehat, apa sih yang dimaksud dengan Golden Age itu? Iya, terima kasih Mas El. Jadi, Golden Age ini adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Baik. Dia berhubungan dengan pesatnya perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan mental, emosional, dan juga kognitif seorang anak. Dan itu terjadi di 5 tahun pertama kehidupan. Oke, baik-baik. Berarti untuk 5 tahun pertama dalam kehidupan seorang anak ini, Betul. peran orang tua itu sangatlah penting berarti ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Karena 5 tahun pertama kehidupan seorang anak, lingkungan pertamanya, lingkungan terdekat anak adalah keluarganya. Ayah ibunya, pengasuh, kakek, nenek yang mungkin berada di sekitar anak, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Oke, baik. Nah, untuk tahapan usia Golden Age ini mungkin bisa dijelaskan nih, Dr. Eva. Ya, jadi Mas El, Golden Age ini dimulai sejak si bayi masih berada di dalam kandungan. Jadi bagaimana nutrisi dari ibu, kemudian stimulasi yang ibu berikan kepada bayinya sejak dalam kandungan, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya. Kemudian setelah bayi lahir, di 2 tahun pertama adalah masa yang sangat krusial untuk perkembangan otak. Dan ini yang kemudian menentukan bagaimana nanti kecerdasan seorang anak, bagaimana dia mengendalikan emosinya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Baik. Mungkin bisa diberikan penjelasan ya. Kenapa sih, Dok,
Golden Age ini sangat penting? Golden Age ini sangat penting untuk kehidupan seorang anak karena di 5 tahun pertama ini otak seorang anak itu mencapai 90% ukuran dari otak dewasanya. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di 5 tahun pertama ini, tentu akan berdampak sangat serius terhadap otaknya. Padahal otaknya ini nanti akan sangat dibutuhkan untuk perkembangan dia sekolah, untuk dia bekerja dan Betul. bersosialisasi. Sehingga memang sangat penting di 5 tahun pertama kehidupan ini. Oke, baik. Nah, Dokter Eva, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi Golden Age ini? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Kita harus jeda sejenak nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai Golden Age dengan Dr. Eva, pemirsa juga dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Nah, dokter, menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, sebenarnya apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi Golden Age? Iya, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi Golden Age yang kita sebut sebagai kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang seorang anak. Yang pertama adalah ASIH, yaitu kasih sayang, perhatian dari orang tua kepada anaknya dan juga lingkungan. Yang kedua adalah asuh. Asuh ini terdiri dari faktor nutrisi, faktor imunisasi, layanan kesehatan yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak. Kemudian yang ketiga adalah faktor asah. Asah ini adalah stimulasi, pendidikan, bagaimana orang tua memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal-hal baru sehingga dia menjadi lebih pandai setiap harinya. Oke, berarti tentu 3 hal itu menjadi hal yang paling penting ya dalam masa pertumbuhan atau masa Golden Age ini tentunya. Oke, Dokter Eva, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa suara dari netizen dan kita akan membahas yang pertama. Cara mudah dan tepat mengenali bakat anak bagaimana? Silakan, Dokter. Iya, terima kasih atas pertanyaannya ini ya. Jadi, bagaimana kita mengenali anak kita bakat musik, menggambar, dan sebagainya. Sebenarnya, biarkan anak itu bereksplorasi. Oke. Ketika di 5 tahun pertama, anak itu memang belum punya kecenderungan. Tapi ketika orang tua memberikan kesempatan anak mencoba banyak hal, kasih kesempatan mencoba untuk menggambar, kasih kesempatan mencoba bermain musik, kasih kesempatan mencoba naik sepeda, dan sebagainya, nanti orang tua akan melihat, oh dia senangnya sama apa, oh dia bagusnya di mana. Nah nanti dari situ orang tua bisa membimbing nih, oh kayaknya ke arah sini nih bakat anak saya. Jadi di 5 tahun pertama salah satu stimulasi yang diperlukan agar perkembangan seorang anak bagus dan optimal adalah diberikan kesempatan untuk eksplorasi berbagai macam hal. Nah tapi Mas El, masalah yang saya temukan ya di klinik itu adalah orang tua lebih banyak memberikan gadget. Oke, ini menjadi sebuah perhatian yang khusus pemirsa, apalagi sekarang di masa pandemi ya, Dok, ya, sehingga anak itu kurang eksplorasi. Dia hanya bisa duduk dan bermain dengan gadgetnya. Dengan hal yang lainnya, mengeksplorasi lingkungannya, bermain tanah kah, bermain dengan hewan, dengan yang lainnya itu kurang. Nah, ini yang mungkin harus jadi perhatian ya para orang tua, terutama di masa pandemi. Oke, baik. Oke, berikutnya nih, Dok. Pertanyaan dari netizen. Dok, benar tidak jika anak saya belajar jalannya cepat, nanti dia akan lambat belajar berbicaranya? Apakah ada pengaruhnya, Dok? Silakan. Ya, jadi sebenarnya tahapan perkembangan setiap anak itu kan berbeda-beda. Betul. Tapi di setiap tahapan itu perkembangan untuk setiap ranah perkembangan itu ada targetnya. Oh. Jadi misalnya usia 12 bulan, anak harus sudah bisa jalan, melangkah paling tidak. Nah, tapi bicaranya memang baru bisa satu kata bermakna, Betul. mama, papa gitu ya. Nah, kemudian di usia yang lainnya ada target lainnya. Jadi memang bervariasi gitu tiap anak. Nah, apakah kalau sudah jalan duluan kemudian bicaranya belakangan? Tidak berpengaruh. Seharusnya semua berjalan beriringan sesuai dengan target perkembangan yang harus dicapai. Oke. Nah, ketika itu ada permasalahan, kok nggak sama nih ya kan kecepatan antara perkembangan motorik dengan perkembangan bahasanya, maka harus dievaluasi. Oh, harus dengan bantuan dari dokter juga berarti Iya, ya? betul. Apa ada masalah? Misalnya ya, dia bisa jalan dok cepat, tapi kok bicaranya nggak keluar-keluar, nggak ada satu kata sama sekali. Nah, harus dievaluasi apakah anaknya mendengar, Oke. gitu kan? Apakah ada masalah dengan otot-otot bicaranya?
Baik, atau baik. ada masalah dengan pemahamannya sehingga dia tidak ada produksi kata. Nah, jadi ketika orang tua menemukan, kok anak saya yang ranah perkembangan ini motoriknya bagus dok, lancar deh pokoknya dia, tapi bicaranya sama sekali nggak ada, atau terlambat sekali. Nah, yang seperti itu harus dievaluasi. Baik. Berarti memang jika sudah ditemukan ada beberapa, istilahnya kita bilangnya ada gejala-gejala berarti Ada ya? gejala, betul. Memang harus segera dikonsultasikan ke dokter ya? Iya. Baik. Berikutnya, Dokter Eva, membiasakan bacain dongeng sejak dalam kandungan hingga bayi bikin anak jadi pintar dan cepat belajar bicara. Benar nggak dok? Nah ini gimana nih dok nih? Ya, membaca dongeng itu adalah satu stimulasi yang bagus sekali dilakukan. Apakah bisa dilakukan sejak bayi dalam kandungan? Bisa, Betul. bisa banget gitu ya. Dan tidak hanya dongeng, orang tua juga bisa misalnya bernyanyi untuk anaknya ketika musik dalam ya? kandungan, musik, betul. Baik. Bisa juga membaca Al-Quran kalau yang Muslim ya. Jadi sejak dalam kandungan tuh sudah mendengar suara ibunya. Nah, ketika sudah lahir, dibacakan buku cerita itu memang betul menstimulasi perbendarahan kata dari si anak. Ya, apakah kemudian anak yang dibacakan buku cerita itu jadi lancar bicaranya? Ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Misalnya anak sering dibacakan cerita, tapi kalau dia mainnya sendirian, nggak diajak komunikasi. Jadi kan tidak ada rangsangan, tidak ada stimulasi untuk bicara, untuk berkomunikasi. Nah itu akhirnya juga pengaruh juga pada kemampuan bicaranya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menstimulasi kemampuan bicara, tapi tidak cukup hanya itu. Ada faktor lain juga yang harus dibarengin istilahnya ya dok? Iya, ya? betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Dok, terkadang saya suka dilema. Saat anak saya menangis, ada yang bilang tidak usah ditenangin dan biarkan si anak menenangkan dirinya sendiri. Tetapi di sisi lain ada juga yang bilang jika diperlakukan seperti itu, bayi atau anak merasa diabaikan. Bagaimana sebaiknya dok? Apakah ini akan mempengaruhi emosinya kelak? Iya, ini menjadi permasalahan dan dilema ya dari hampir semua orang tua. Betul, gitu. ini sering banget ditemukan. Ketika anaknya nangis bingung gitu mau diapain ya kan, apalagi kalau nangisnya di tempat umum. Ya. Nah, jadi sebenarnya nangis itu kan bentuk ekspresinya anak, bentuk ekspresi emosinya, bentuk ekspresi keinginannya, karena dia belum bisa berbicara dengan bahasa yang seperti kita, ya kan. Nah, ketika anak menangis kita harus tahu dulu nangisnya kenapa. Karena anak bisa nangis karena dia lapar, karena dia haus, karena dia mengantuk, atau dia mau sesuatu tapi dilarang gitu. Nggak dapat mainan. Nggak dapat mainan misalnya, atau dia sakit misalnya. Semuanya diekspresikan dengan cara menangis gitu. Nah, kalau kita tahu, kalau orang tua tahu ini penyebab menangisnya karena apa, maka orang tua bisa mentreatment atau melakukan hal yang tepat gitu kepada anaknya. Betul. Kalau misalnya ternyata dia menangisnya karena sakit kan ya jangan diabaikan gitu. Betul. Justru harus kita peluk, kita tanyakan apa yang sakit dan sebagainya. Tapi kalau dia menangisnya misalnya karena dia marah mau main pisau misalnya, itu kan berbahaya ya. Betul. Nah, orang tua kan mesti tegas. Ini nggak boleh, ya nggak mungkin dikasih gitu. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu, maka orang tua harus memberikan alternatif lain yang bisa digunakan oleh anak. Gitu. Atau kalau tidak ada alternatif lain dan dia sangat mengamuk misalnya ya, sampai jadi tantrum gitu, orang tua bisa mendampingi saja, menjaga agar dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya. Ketika anak sudah mulai tenang, baru kemudian dipeluk dan ditanya maunya apa, adik kenapa, kayak gitu. Jadi berbeda-beda cara kita menangani anak yang menangis tergantung penyebabnya. Berarti memang untuk pendekatan dari orang tua ini menjadi nomor satu ya, bagaimana cara menenangkan anak ya dok ya? Iya betul. Oke. Pertanyaan berikutnya dok, kapan sih sebenarnya saya boleh memberikan anak saya suplemen penambah nafsu makan atau pil vitamin? Apakah saat masa-masa golden age ini diperbolehkan atau tidak? Silakan dokter. Ya, ini yang mungkin salah kaprah ya kalau menurut saya ya, apa ya Mas El ya? Baik. Karena yang bikin nafsu makan itu adalah lapar. Betul. Kalau anak tidak pernah lapar, tidak pernah merasakan lapar, maka dia nggak akan nafsu makannya. Jadi misalnya ada anak yang selalu perutnya terisi, sebentar-sebentar minum susu, sebentar-sebentar makan cemilan gitu kan, sehingga di jam makan dia perutnya masih kenyang dan akhirnya makannya sedikit. Betul. Atau orang tuanya mengeluh, kok anaknya suka dilepe-lepe makanannya, dibuang-buang, pilih-pilih dan sebagainya.
Karena pada dasarnya perutnya masih kenyang gitu. Jadi ketika kita mau anak kita nafsu makannya bertambah, maka diatur dulu pola makannya. Baik. Atur pola makannya dengan jadwal yang teratur. Saatnya makan gitu kan, saatnya snack gitu. Jadi jangan setiap jam dia ngemil. Betul. Setiap jam ada yang masuk gitu ya ke dalam mulutnya gitu. Betul, permen, coklat Iya, gitu kan. permen, coklat, apalagi yang manis-manis Betul. yang memang membuat rasa kenyang gitu ya. Nah, jadi itu dulu yang mesti diperbaiki untuk memperbaiki nafsu makan anak. Oke, Dan baik. Nah, kemudian pil vitamin tadi pil vitamin ya, betul, pil vitamin nih. Jadi sebenarnya kalau anak sudah memakan makanan dengan komposisi yang lengkap, maka tidak perlu lagi pil vitamin. Oke. Nah, kapan kita mesti berikan? Kalau tadi, misalnya anaknya makannya cuma mau nasi sama telur, Dok. Oh, barulah. Nah, misalnya gitu kan, makannya cuma nasi sama telur aja, yang lain nggak mau. Cuma nasi sama kecap, misalnya gitu kan, nasi kecap Nasi kerupuk. kerupuk, nah. Iya, gitu. Nah, kalau yang seperti ini kondisinya, berarti kan asupan zat nutrisinya kurang, Betul. tidak lengkap. Boleh diberikan tambahan multivitamin. Oke. Nah, Dok, sebenarnya apa sih yang harus diisi oleh orang tua ya? Dan tentunya agar masa golden age ini dapat dilewati oleh anak secara maksimal. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama dengan Dr. Eva. Nah, Dr. Eva, ini kan di tengah masa pandemi, tentu anak-anak ini sekolah saja dari rumah. Bagaimana sih cara orang tua ini tentunya agar mengisi golden age pada anak agar berjalan secara maksimal di tengah pandemi? Silakan. Iya. Terima kasih Mas El. Jadi di masa pandemi ini untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun ini memang satu tantangan ya. Betul. Buat orang tua gitu. Apalagi mereka harus WFH, kerja dari rumah, Sekolah dari rumah. Harusnya bisa main gitu. sama temen ya. Iya. Tapi ternyata di rumah aja anak-anak ini. Betul. Jadi seringkali pemenuhan kebutuhan untuk yang kurang itu selain faktor nutrisi juga adalah faktor stimulasi yang kurang ya. Padahal ketika anak di rumah, kalau orang tuanya benar-benar hanya di rumah bersama anak, sebenarnya stimulasi itu bisa optimal. Gitu ya, stimulasi itu bisa optimal. Jadi orang tua bermain bersama anak. Karena stimulasi itu kan sebenarnya lewat bermain. Betul. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, anak yang sudah usianya 2 tahun gitu ya, 3 tahun itu bisa diajak untuk bantu mamanya beres-beres rumah. Oh, masak pun juga ya. Masak mungkin Yang gampang-gampang yang kali ya. gampang-gampang atau bantu nyapu-nyapu pasti mereka senang deh. Ya. Gitu. Jadi dengan seperti itu kan mereka tidak fokus hanya untuk gadget misalnya. Kadang-kadang kan orang tua gitu ya. Dihindari lah ya. Udah bingung mau gimana, akhirnya gadget lagi, Nih, nonton nih, gadget gitu. lagi gitu, Betul. supaya anaknya diam. Padahal sebenarnya dengan melibatkan anak dalam aktivitas rumah sehari-hari, memberikan mereka kesempatan untuk eksplorasi, memberikan mereka kesempatan mencoba hal-hal baru, ya, dengan bimbingan dari orang tuanya langsung. Ada komunikasi di situ, anak diajak komunikasi, bicara, ada menambah keterampilan di situ, ya, jadi melatih juga untuk kemampuan motorik halusnya dan sebagainya. Nah, mungkin yang agak susah adalah masalah sosialisasi nih, Mas El. Mestinya kan usia di 2 sampai dengan 5 tahun itu adalah bersosialisasi ya. Betul, Nah, itu paling penting. ya, padahal susah nih keluar rumah gitu ya. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin kalau misalnya masih bisa video call dengan saudara misalnya gitu ya, dengan tetangga, itu dilakukan boleh. Oke. Gitu. Jadi anak bisa tetap melihat, oh ada teman aku, Betul. ada oma opanya gitu ya. Jadi dia juga tidak sedih, kok aku ngelihatnya tembok lagi, kamar mandi apa gitu ya. Hanya di dalam rumah saja. Kita aja yang dewasa kan pasti stres ya Mas El. Stres, gitu. betul. Jadi anak pun sama. Nah, kalau ada kesempatan keluar rumah, tetap dengan menjaga protokol kesehatan, Betul. bawa ke area terbuka. Oke. Ke taman, jangan ke tempat yang berkerumun ya. Betul. Jangan Kalau ke bisa tempat yang menjauh lah tertutup. ya. Iya. Betul. Jadi jangan ke tempat yang berkerumun atau ke tempat yang tertutup gitu supaya. Meskipun keliling kota juga naik mobil misalnya. Tidak apa-apa. Kayak Iya. mengenalin ini ada Monas gitu. Iya, betul sekali. Oke, Jadi oke. sambil jalan-jalan orang tua bisa kasih tahu kan, wah ini Monas, oh ini patung Sudirman misalnya. Jadi dia tidak bosan. Betul. Karena anak yang bosan juga akhirnya jadi perilakunya suka apa ya, suka cranky, Iya, rewel rewel, kayak gitu. betul.
Nah, itu contoh ya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi anak mengisi golden age anak di masa pandemi. Oke, baik-baik. Nah, Dokter Eva, ini terakhir mungkin ini saran ya kepada orang tua untuk lebih istilahnya apa ya, berhati-hati pada anak yang saat masa golden age ini agar tidak kecanduan gawai atau gadget. Seperti apa? Ya, Mas El, ini sesungguhnya ini adalah apa ya, saran yang mungkin mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Sangat betul sekali. Karena yang pertama, anak itu mencontoh. Anak mencontoh dari apa yang dilihat. Betul. Jadi ketika orang tua pun lebih sering memegang gawainya, lebih sering memegang gadget, maka itu yang dia lihat. Dia pun akan melakukan hal yang sama. Jadi begitu kita ingin anak kita tidak tergantung dengan gawai, maka kita harus kasih contoh. Kita pun bisa mengatur kapan kita pegang gawai kita. Tidak selalu gawai itu ada di tangan. Jadi meja makan jangan ada gawai lah, gitu kan. Ketika bermain dengan anak jangan cuma nemenin terus tapi tangannya masih megang gawai gitu ya. Jadi benar-benar memberikan contoh kepada anaknya, ketika bersama anak ya bersama anak, bermain gitu ya. Kemudian atur waktu, atur schedule-nya. Oh, hari ini mau main apa nih sama anaknya, mau memperkenalkan hal apa yang baru. Ya gitu. Dengan begitu sebenarnya itu adalah hal yang bisa membuat anak tertarik. Gitu. Oh, setiap hari ada sesuatu hal yang berbeda ketika main sama mama, ketika main sama papahnya. Gitu. Dan itu akan menghindarkan kita memberikan gawai dan menghindarkan anak juga untuk kecanduan. Sedikit-sedikit minta gawai. Dan kemudian batasi ya. Batasi penggunaan gawai ataupun TV. Jadi screen time-nya dibatasi. Baik. Usia di bawah 2 tahun, anjurannya itu kan no screen time. Jadi tidak ada gadget ya, tidak ada nonton. Betul. Kecuali video call saja. Kemudian di atas 2 tahun, 2 sampai dengan 5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. Baik. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Dokter Eva untuk informasinya. Semoga seluruh informasi ini dapat bermanfaat tentunya untuk orang tua di rumah agar bisa lebih meluangkan waktu dan bisa berkegiatan dan bermain dengan anak di masa-masa golden age agar lebih maksimal anak melewati masa-masa golden age ini. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dokter Eva menemani Anda pemirsa di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama dengan Dokter Eva, pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.